Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Studio Motor. Sebuah channel yang tidak bermutu. Kali ini gue akan membahas satu unit Suzuki Inazuma 250. Bicara tentang Suzuki Inazuma, ini adalah satu varian yang dikeluarkan oleh Suzuki Indomobil di tahun 2012 sebagai generasi penerus dari Suzuki Thunder 250. Nah, bicara lagi tentang Suzuki Inazuma, untuk di kelas 250, sepengalaman gua di studio motor, memang motor ini cenderung agak kurang famous dibanding rivalnya seperti Kawasaki atau Honda, terutama untuk Kawasaki. Tapi buat gua, Suzuki Inazuma 250 adalah salah satu motor yang layak banget untuk lo pilih sebagai bahan custom. Mau tahu apa yang kita lakuin dan kita ubah terhadap Suzuki Inazuma 250 ini? Saksikan terus channel YouTube Studio Motor di video kali ini dari awal sampai akhir. Memulai sebuah ubahan untuk Suzuki Inazuma 250. Di Jepang dikenal dengan Suzuki GSR 250, sementara untuk pasar Cina dikenal dengan Suzuki GW 250. Pertama kali yang gue lakukan dengan tim di studio motor adalah mendesain. Karena buat gue sebuah desain adalah salah satu hal yang terpenting pada saat kita ngebangun sebuah kendaraan terutama motor. Nah, desain awalnya sendiri kita lakuin setelah gue brief dengan customer, akhirnya dipilihlah tampilan bergaya scrambler. Ubahan awal yang pasti kita lakukan adalah membuat bagian bodi seperti tangki, side cover, front dan rear fender, serta merubah bagian subframe. Nah, ubahan yang paling krusial sebetulnya adalah pada saat kita mengubah bagian subframe. Karena di sini adalah titik paling terpenting pada saat customer melakukan pekerjaan pada motornya. Karena praktis, custom itu personal banget. Pada saat dia jadi personal, dia harus benar-benar nyaman untuk dikendarain dengan pemiliknya. Makanya karena memang postur tinggi dari customer ini sendiri tidak terlalu tinggi, akhirnya seat postnya pada saat di bagian subframe kita desain sedikit lebih rendah dengan ketinggian total kurang lebih sekitar 72 cm dari tanah. Ubahan berikutnya lebih ke sektor kaki-kaki. Kita tahu Suzuki Inazuma 250 dibekali teleskopik depan yang sudah cukup besar dengan diameter as 41 mm. Makanya gua dan teman-teman di tim studio motor tidak mengganti sektor kaki depan, kita tetap pertahankan, dan begitu juga untuk bagian kaki belakang, swing arm dan shock breaker kita tetap juga pertahankan bawaan asli dari Suzuki Inazuma ini. Nah, bagian yang paling mencolok dari ubahan ini adalah pada saat kita mengganti ban. Pemilihan ban yang tepat sangat mempengaruhi hasil dari sebuah ubahan custom. Gua pilih Shinko Big Block E804805 dengan kombinasi 130/70/17 dan juga 150/70/17. Apalagi ubahannya, tonton terus dari awal sampai akhir video kali ini. Pemilihan warna. Nah, warna itu juga salah satu hal yang paling penting pada saat customer di studio motor melakukan ubahan terhadap motornya. Gue menganggap apapun itu custom is very personal. Makanya gue menyerahkan kepada customer apa pilihan warnanya. Untuk kali ini kita pilih warna matte black dengan kombinasi juga grey dengan finishing matte, dan kita labur dengan stripping yang sangat minimalis karena buat gua motor nggak perlu yang sampai kayak bencong yang dibedakin nih, bedaknya banyak segala macam. Dengan tampilan yang sangat minimalis, auranya akhirnya juga bisa kebentuk dengan sendirinya. Di bagian side cover untuk mempertegas
nafas dari Inazuma 250, gue bubuhin tulisan GW 250. Nah, balik lagi untuk knalpot. Pemilihan knalpot yang tepat juga sangat mempengaruhi sebuah ubahan. Awalnya Inazuma, lo tahu kombinasi knalpotnya adalah 212. Cuman setelah gue diskusi dengan customer, sayang banget kalau semuanya kita pertahankan konfigurasi awal di exhaust. Akhirnya kita pilih kombinasi 21. Untuk bagian layar sendiri, gue kerjasama dengan salah satu partner yang selama ini udah gue ajak kerjasama, Arli Rock Fan Exhaust. Sementara untuk mufflernya sendiri adalah racikan dari Studio Motor. Mau tahu lagi detail yang lain? Yuk. Bagian lampu depan. Lampu depan gue pilih Daymaker 7 inch. Kenapa gue pilih 7 inch? Karena sok depan Inazuma itu sebetulnya udah lebar. Pada saat kita pilih 5,75 in, gue ngelihatnya memang terlalu kecil akhirnya. Nah, gue pilihlah Daymaker 7 inch dengan dengan model smoke black. Sementara untuk lampu sen, lampu belakang, kita juga pilih yang lebih minimalis dengan menggunakan LED, dan gua dapetin itu di salah satu vendor yang juga selama ini sudah kerjasama dengan Studio Motor. Lo mau dengerin suaranya dari motor ini? Kita jajal yuk. Oh iya, untuk hand grip sendiri gue pakai aftermarket. Gue pilih yang juga nyaman pada saat motor ini dikendarain. Kita coba ya. Banyak orang bilang, pada saat lo pilih knalpot, juga itu merupakan modal yang sangat kuat pada saat lo ngebangun motor. Gua nggak suka suara knalpot yang terlalu berisik, karena gua percaya pada saat lo memberikan respect yang luar biasa dengan pengendara lain, lo juga akan mendapatkan respect yang luar biasa dari pengendara lain. Gua mencegah suara knalpot yang terlalu bising, karena lo pasti tahu itu sangat nyebelin, itu sangat menjengkelkan. Sampai akhirnya pada saat lu bawa motor cuma sumpah serapah doang yang lu dapat. Pemilihan bagian dari part per part yang bakalan kita pasang di sebuah ubahan custom juga jadi salah satu hal yang paling penting. Gua dari tadi udah salah satu, terus sebenarnya ini udah salah 3 sebenarnya. Nah, untuk stang gua pilih fat bar dengan ketinggian 15 cm, fungsinya untuk lebih membuat si pengendara nantinya nyaman. Untuk sektor speedometer sendiri gue tetap pertahanin bawaan dari Suzuki Inazuma 250, karena ya lo tahu untuk motor-motor dengan sistem pengabutan bahan bakar injeksi, kontrol di speedometer itu memang jadi salah satu faktor yang nggak bisa kita sepelein, karena memang beberapa indikator, beberapa fungsi dan lain sebagainya memang di bawaan original itu semuanya plug-in dengan sistem kelistrikan dari original motor itu sendiri. Untuk jok sendiri, gue pilih warna dark brown dengan pattern garis-garis yang melintang dengan material bahan dari MBTEC. Nah, sebetulnya balik lagi, orang bisa lihat memang ubahan seperti ini sangat minimalis. Tapi jangan salah, ubahan minimalis juga membutuhkan satu touch yang harus sangat luar biasa. Karena balik lagi, sebuah motor yang dibangun
lu harus bangun juga auranya. Lu harus bangun juga soul dari motor itu sendiri. Fungsinya buat apa? Pada saat si pengendara bawa, si pemilik bawa, dia akan merasakan adapt dan dia akan merasakan bonding yang sangat kuat dengan motornya. Makanya gua dan tim selalu berupaya semaksimal mungkin untuk ngebuat satu motor, tapi pada saat setelah jadi auranya bisa terlihat sangat indah walaupun dengan ubahan yang mungkin orang lihat sangat minimalis. Ini yang sebenarnya jadi salah satu hal yang cukup sulit buat kita, terutama sepengalaman gue adalah yaitu tadi pada saat lo ngebangun mau motor atau lo mau ngebangun mobil, sebenarnya yang perlu lo pikirkan adalah bagaimana soul serta jiwa dari motor atau mobil yang lo bangun bisa keluar. Jadi pada saat orang lain lihat, lo nggak seperti yang, weh kok motornya gitu amat ya, kok motornya gini amat ya. Jadi emang benar-benar semuanya bisa bonding antara pemilik dan juga motornya itu sendiri. Nah, itu sebenarnya sedikit review dari gua untuk sebuah karya yang gua dan teman-teman Studio Motor ciptain. Penting buat lo semua pada saat ngebangun sebuah motor adalah satu, lo harus menyiapkan budget yang sesuai dengan anggaran yang memang akan lo siapin untuk nyiptain atau untuk benar-benar ngebuat hobi lu bisa jadi. Nah, setelah itu, setelah lu sudah dapat angka anggaran yang memang lu akan keluarkan, hal yang kedua adalah lu diskusi dengan workshop yang lu pilih. Karena apa? Di awal diskusi adalah jadi salah satu modal yang cukup krusial, modal yang cukup penting untuk ngebuat motor lu bisa jadi sesuai dengan harapan lu. Yang ketiga, jangan lupa lu juga perlu untuk minta desain. Karena praktis 3-4 tahun belakangan, gue dan teman-teman di Studio Motor sangat peduli dengan desain. Dengan desain yang dibuat, akhirnya sebelum motor lu jadi, pada saat motor lu sedang dikerjakan, lu bisa ngebayangin kelak seperti apa motor, seperti apa saat motor lu benar-benar jadi, motor lu selesai, lu bisa ngebayangin tuh. Nah, hal yang paling terpenting lainnya adalah pemilihan part yang tepat. Hindari penggunaan part yang terlalu low quality-nya. Karena bagi gua, lo sedikit ngeluarin uang tambahan, tapi akhirnya lo juga bisa ngedapetin satu part dengan, atau satu atau beberapa part dengan kualitas yang juga cukup baik. Akhirnya berpengaruh sama durability pada saat motor ini selesai dan lo pakai. Nah, kalau lo mau tahu berapa budget yang perlu disiapkan untuk ngebangun seperti Inazuma ini di Studio Motor, gua kasih tahu angkanya sekarang. 35 juta. Dengan budget seperti itu, lo bisa ngedapetin spek seperti apa yang ada di motor ini, sekaligus juga gua akan kasih garansi 6 bulan setelah serah terima. Nah, dari beberapa hal yang tadi gua sampein, sebetulnya yang terakhir adalah lo harus cinta. Karena balik lagi, motor custom apapun itu, lo tidak bisa samakan dengan motor bawaan pabrik. No pain, no gain itu sangat berlaku di dunia custom. Pada saat lo berani merubah sesuatu, lo harus juga berani untuk bisa beradaptasi dengan motor atau mobil yang selesai diubah. Karena sering banget gue berhadapan dengan customer yang dia kaget. Karena apa? Selama ini dia bawa motor standar segala macam, sampai akhirnya pada saat motor jadi dia kaget. Kenapa kaget? Gua kasih tahu. Ubahan ban aja itu juga sangat berpengaruh pada saat lu riding dengan motor lu. Ban yang dipergunakan seperti ini memang ban-ban dual purpose yang gue yakinin juga lu tetap bisa nyaman pada saat lu jalan di on road. Tapi paling tidak memang secara
gaya bawa, lu gaya mengemudi, lu nggak bisa samain dengan ban-ban yang benar-benar full untuk on road. Makanya tadi beberapa faktor itu menjadi faktor yang sangat penting pada saat lu akan memulai merubah motor lu. Nah, selesai juga review kali ini. Thanks for watching my video. Jangan lupa lu untuk like, komen, dan terpenting adalah subscribe channel Studio Motor. Sampai ketemu di video-video berikutnya.